Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wijayanti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Pangan, dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya, Husnul Khotimah, dan rekan saya, Sumer Hamrambe dari semester 6, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon akan mempresentasikan mengenai bahan tambahan pangan, yaitu pengemulsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa sih BTP itu? BTP atau bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya, mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketengikan, dan meningkatkan cita rasa. Selanjutnya, pengertian dan tujuan pengemulsi. Zat pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya, pengemulsi merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun non-polar, sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur. Selanjutnya, manfaat pengemulsi. Yang pertama, meningkatkan volume adonan. Yang kedua, dapat menyatukan lemak dan air pada adonan. Dan yang terakhir, membuat kue lebih empuk. Selanjutnya, dosis batas maksimum pengemulsi sesuai BPOM. Bisa kita lihat di tabel. Untuk kategori susu dan buttermilk, yaitu batas maksimalnya 4000 mg per kilogram, kecuali untuk susu segar. Selanjutnya, susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin berupa 5000 mg per kilogram. Terus, krim yang disterilkan atau secara UHT, krim whipping atau whip, dan krim rendah lemak yaitu sekitar 5000 mg per kilogram. Sedangkan untuk minuman berbasis susu yang berperisa atau difermentasi, susu kental, dan krim pasteurisasi yaitu cukup ditambahkan secukupnya atau seperlunya saja untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Selanjutnya, bahaya zat pengemulsi pada kesehatan. Kandungan emulsifier yang berlebih pada makanan bisa meningkatkan risiko kanker usus untuk mengonsumsi makanan tersebut. Penelitian menemukan bahwa zat emulsi yang terkandung di dalam emulsifier dan beberapa zat aktif lainnya akan membuat perkembangan serta pertumbuhan sel kanker di usus semakin meningkat. Tak hanya itu saja, kandungan zat emulsi ini juga sangat memungkinkan usus maupun sistem pencernaan mengalami masalah radang dan sejenisnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh zat pengemulsi alami. Nah, di sini kami akan memberikan 4 contoh, yaitu ada albumin yang terdapat di putih telur, lalu ada lecitin yang terdapat di kuning telur dan kacang kedelai, dan ada juga karagenan yang terdapat di alga dan rumput laut, dan terakhir ada kasein yang terdapat di susu, yogurt, dan es krim. Selanjutnya yaitu zat pengemulsi buatan. Di sini kami memberikan 2 contoh zat pengemulsi buatan. Yang pertama ada ester dari asam lemak sorbitan yang dikenal sebagai SPANS. Lalu ada ester dari polikesitylena sorbitan dengan asam lemak yang dikenal sebagai twin. Dan di sini ada studi kasus, di mana di sini kami membahas tentang biskuit beracun. Nah, kasus keracunan massal yang menghebohkan Indonesia pada tahun 1989 ini, kasus ini bermula dari kecerobohan pihak produsen biskuit ketika amonium bikarbonat atau NH4HCO3 itu telah tertukar dengan natrium nitrat atau disebut dengan NaNO3. Nah, kasus ini bahkan menyebabkan 141 orang korban dengan 35 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus ini terjadi pada CV Gabisco Tangerang sebagai salah satu produsen biskuit secara tidak sengaja memasukkan bahan amonium bikarbonat yang secara tidak sengaja disimpan berdekatan dengan sodium nitrit. Akibat dari kecerobohan tersebut, banyak korban yang tewas dan harus dirawat akibat mengkonsumsi biskuit beracun tersebut. Selain itu, salah satu pabrik terkait yang menghasilkan biskuit yang positif mengandung racun, yaitu PT Toronto di Palembang, mengambil tindakan berupa membakar sisa biskuit yang positif mengandung racun. Dari penjelasan yang telah kami jelaskan, di sini kami menyimpulkan bahwa emulsifier merupakan bahan tambahan pada produk farmasi dan makanan yang berfungsi sebagai penstabil pada emulsi. Beberapa bahan yang dapat berfungsi sebagai emulsifier yaitu kuning telur, putih telur, gelatin, pektin, pasta kanji,
kasein, albumin, atau beberapa tepung yang sangat halus seperti tepung paprika atau tepung mustard. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Di sini kami menaruh sumber yang kami dapatkan, yaitu ada Wikipedia, kasus biskuit beracun, dan juga peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.